Salam damai dan bahagia. Di balik pagar bambu dan langgar kecil, pesantren tumbuh dari akar sejarah bangsa. Dari tempat inilah para ulama besar lahir, perjuangan kemerdekaan disemai, dan karakter bangsa dibentuk. Tapi kini, pesantren kembali menjadi sorotan, bukan karena kiprahnya dalam dakwah, tapi karena tudingan yang cukup sensitif. Feodalisme ala pesantren. Tayangan Trans 7 menyoroti kehidupan di pesantren, termasuk contoh di pesantren Lirboyo, dan menggambarkan struktur sosial di sekitar pesantren yang dianggap terlalu hierarkis, santri tunduk tanpa kritik, masyarakat patuh tanpa suara. Tayangan itu pun langsung menuai protes keras dari para alumni Lirboyo dan kalangan pesantren lain. Untuk memahami kegaduhan ini, kita perlu melangkah pelan-pelan ke akar budayanya. Dalam tradisi pesantren, hubungan antara kiai dan santri bukan sekedar relasi guru dan murid. Ia adalah hubungan spiritual. Tempat santri menimba bukan hanya ilmu, tapi juga keberkahan. Kiai dihormati sebagai mursyid, penuntun jalan rohani. Karena itu, santri diajarkan untuk takdim, tunduk, sopan, dan tidak membantah. Bahkan cara duduk, cara menatap, hingga cara berbicara itu diatur oleh nilai-nilai adabnya. Tapi di zaman modern, banyak orang melihat tradisi itu dengan kacamata lain. Mereka menyebutnya feodal, karena dianggap menumpulkan daya kritis dan menciptakan jarak antara guru dan murid. Padahal adab sejatinya bukanlah penindasan. Adab adalah pagar etika agar ilmu tidak menjadi sombong. Masalah muncul ketika adab berubah menjadi larangan berpikir, ketika takdim berubah menjadi takut bertanya, dan ketika ketaatan spiritual berubah menjadi kultus individu. Karena itu, adab tanpa ilmu itu akan buta. Ilmu tanpa adab itu akan angkuh. Itu pepatah di pesantren sebetulnya. Jadi, semua berpusat di bawah naungan kiai atau yayasan pesantren. Ini membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, pesantren menjadi motor ekonomi umat, memberdayakan masyarakat kecil, memberi lapangan kerja, dan menjaga ekonomi lokal. Di sisi lain, struktur ekonomi ini bisa menciptakan ketergantungan. Banyak masyarakat merasa tak berani berbeda pendapat karena ekonomi dan sosial mereka tergantung pada lingkungan pesantren. Dalam struktur seperti ini, kritik mudah dianggap sebagai pembangkangan. Feodalisme dalam pesantren, kalau memang ada, seringkali bukan soal niat jahat, tapi soal struktur sosial yang terlalu sentralistik, di mana satu figur dianggap tidak bisa salah. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan daya tahan pesantren menghadapi modernitas. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah murid hanya diajarkan untuk tunduk, atau diajarkan untuk berpikir dan mencari kebenaran? Dalam sejarah peradaban, kemajuan pendidikan selalu lahir dari daya kritis murid. Rasulullah sendiri tidak menghendaki umat yang pasif. Dalam hadis disebutkan, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Mencari ilmu artinya berpikir, bertanya, dan berani menelusuri. Islam klasik pun penuh dengan perdebatan ilmiah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya berdebat dengan adab, tapi tetap kritis. Murid-murid mereka bahkan banyak yang berbeda pendapat dengan gurunya, dan itu tidak dianggap kurang ajar, tapi justru tanda kematangan ilmu. Ketika daya kritis dihapus atas nama adab, maka pesantren kehilangan rohnya sebagai markas al-fikr al-islami, pusat pemikiran Islam. Syarat kemajuan pendidikan adalah keberanian murid untuk berpikir, kata Buya Hamka. Banyak orang bertanya, mengapa bangsa Yahudi yang juga berakar pada agama dan tradisi kunonya bisa begitu maju dalam sains dan teknologi? Jawabannya menarik. Orang Yahudi sejak kecil diajarkan membaca Torah, kitab suci mereka. Tapi mereka tidak hanya membaca, mereka menafsirkan, mendiskusikan, dan mempertanyakan. Dalam tradisi belajar mereka yang disebut Cefruta, dua murid duduk berhadapan, membaca teks, lalu saling berdebat, bahkan dengan suara keras.
Guru hanya mengarahkan, bukan mendikte. Perdebatan dianggap bagian dari ibadah. Dari tradisi itulah lahir budaya berpikir kritis, ilmiah, dan terbuka. Inilah akar dari kemajuan universitas dan riset di dunia barat yang banyak dipengaruhi oleh metode hermeneutika Yahudi. Sementara itu, di sebagian pesantren, budaya bertanya itu kadang masih dianggap kurang sopan. Padahal justru bertanya adalah tanda belajar. Jika pesantren mampu menanamkan nilai takzim dan nilai kritis sekaligus, maka lahirlah santri yang beradab sekaligus cerdas. Seringkali yang menjadi akar salah paham adalah pandangan bahwa menghormati guru berarti murid harus selalu di bawah. Padahal tidak. Dalam Islam semua manusia setara di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ilmu dan takwa. Adab bukan berarti tunduk tanpa berpikir. Dunia sedang berubah. Artificial intelligence, ekonomi digital, dan globalisasi menuntut manusia berpikir cepat, kritis, dan adaptif. Jika pesantren ingin tetap relevan, ia harus berani bertransformasi. Banyak pesantren sudah mulai melangkah ke arah ini. Ada pesantren yang membuka sekolah coding, ada yang mengembangkan pertanian organik, bahkan ada yang membuka startup santripreneur. Tapi perubahan struktural tetap penting. Sistem kepemimpinan harus transparan, manajemen pendidikan harus profesional, dan murid harus diberi ruang untuk berpikir bebas dalam koridor adab. Jika tidak, pesantren bisa tertinggal dalam arus peradaban yang melaju sangat cepat ini. Rasulullah sendiri hidup sederhana dan tidak pernah menuntut kehormatan sosial. Etika status keturunan digunakan untuk menutup kritik, maka itu bukan spiritualitas tapi feodalisme agama. Tauhid mengajarkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah, bukan manusia. Maka tidak ada ruang bagi kultus individu dalam Islam. Seberapa tinggi pun nasabnya. Protes terhadap tayangan Trans 7 menunjukkan satu hal penting. Pesantren kini sedang berada dalam persimpangan sejarah. Di satu sisi, pesantren punya warisan adab, moralitas, dan ketulusan. Di sisi lain, dunia menuntut keterbukaan, inovasi, dan nalar kritis. Dua hal ini tampaknya bertentangan, tapi sebenarnya bisa disatukan. Adab melahirkan akhlak, sedangkan daya kritis melahirkan kemajuan. Jika keduanya berjalan bersama, lahirlah manusia berilmu sekaligus berakhlak. Dunia Islam di masa keemasan justru tumbuh karena ulama-ulamanya berani berpikir, meneliti, dan berdialog. Ibn Sina, Al-Farabi, dan Al-Ghazali, dan Ibn Rus, semuanya santri. Tapi mereka tidak berhenti di kitab. Mereka berpikir melampaui teks tanpa kehilangan iman. Feodalisme sejati bukan tentang siapa yang di atas atau di bawah. Feodalisme sejati adalah ketika akal manusia dimatikan dan kebenaran hanya dimonopoli oleh satu suara. Pesantren tidak seharusnya menjadi benteng isolasi. Ia adalah taman ilmu, tempat adab bertemu akal, tempat murid berani berpikir tanpa kehilangan rasa hormat. Karena sejatinya, kemuliaan pesantren bukan terletak pada keturunannya, tapi pada ilmunya, keterbukaannya, dan keberaniannya menjaga akal sehat. Pesantren yang beradab tapi juga kritis, itulah masa depan Islam Indonesia.